Seumpama biji. Shalom, saudaraku yang Tuhan, kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi, dan ini bagian yang terakhir kita membahas tentang apakah kita berhikmat. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita berakhir dalam pembicaraan ini, saya rindu kita akan membaca sekali lagi dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jadi saudaraku, benar bahwa setiap kita ini harus mempunyai hikmat. Hikmat sekali lagi sesuatu yang bisa ditontonkan, dipertunjukkan, bahkan dilihat orang. Pertanyaannya adalah apakah kita ini adalah orang yang berhikmat. Tapi dikatakan dalam Matius 7 ayat yang 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari hidup kita, buah yang dilihat atau yang bisa kita nyatakan, orang lain akan melihat kita. Pertanyaan yang terakhir adalah apakah saudara adalah orang yang berhikmat, yang takut akan Tuhan. Kalau saya ini datang ke rumah saudara, dan saya melihat cara saudara bicara dengan istri, atau cara saudara bicara dengan suami, bagaimana anak-anak itu berkata-kata, dan lain sebagainya, kita bisa tahu bahwa apakah rumah ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Kalau saudara seorang anak datang ke gereja setiap hari Minggu dan memimpin puji-pujian dan lain sebagainya, ketika saudara ada di rumah, saudara membantah orang tua, tidak menghormati orang tua, saya pastikan saudara orang yang tidak takut akan Tuhan. Saudara pasti tidak akan berhikmat, bukan orang yang berhikmat. Kalau saudara seorang suami di gereja menjadi majelis, dan mungkin saudara sungguh-sungguh rasanya di gereja saudara setiap minggu, tapi di rumah saudara tidak mengasihi istri saudara, saudara tidak bijak dengan istri saudara, saya katakan saudara bukan orang yang takut akan Tuhan, apalagi berhikmat. Jadi saudara kasih Tuhan, hikmat itu bisa dipertontonkan. Bagaimana saudara menghargai, menghormati suami saudara, bagaimana suami mengasihi akan istri, dan bagaimana anak-anak juga menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Itu harus bisa dipertontonkan. Sehingga orang yang datang ke rumahmu, tanpa saudara bicara tentang Tuhan Yesus, orang lain bisa melihat Tuhan lewat kehidupan dalam rumah tangga saudara. Jadi saudara kasih Tuhan, cara saudara berpakaian itu juga menunjukkan saudara berhikmat atau tidak. Saudara berpakaian yang kurang bagus, tidak menutupi hal-hal yang tidak layak, tidak ditutupi, dan lain sebagainya. Saudara mengumbar nafsu dan lain sebagainya. Saya pikir saudara ada orang yang tidak takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki hikmat. Dan cara mereka berpakaian, cara mereka bicara, cara mereka beribadah pun akan membuktikan saudara berhikmat atau tidak. Kalau saudara datang ke gereja, tepuk tangan dengan rasanya ogah-ogahan, tidak semangat, bukti saudara tidak takut akan Tuhan. Apalagi saudara berhikmat, tidak mungkin. Hikmat bisa diekspresikan pada waktu saudara memuji Tuhan. Hikmat bisa ditontonkan waktu saudara di rumah. Hikmat bisa ditontonkan waktu saudara memberikan persembahan. Itu yang dilihat oleh Ratu Seba pada rumah daripada atau kerajaan daripada Salomo. Biarlah hidup saudara hari ini adalah orang yang berhikmat. Pertanyaannya sekali lagi, apakah saudara adalah orang yang berhikmat? Hati saudara dan hidup saudara yang bisa menjawabnya sendiri. Tuhan memberkati. Sampai jumpa hari mendatang dengan tema yang lain. Mari kita berdoa. Bapa, buatlah hidup kami takut akan Engkau. Dan kami boleh berhikmat. Dan kami boleh mendisplaykan, menyontohkan, memamerkan hikmat itu dalam hidup kami. Dan orang bisa menikmati buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.